kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, apa yang sudah Engkau perbuat kepada kami di dalam Yesus Kristus adalah hal yang tidak pernah kami bayangkan, tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah timbul di dalam hati kami. Karena yang kami pikirkan hanyalah dosa dan kepentingan diri kami sendiri. Dan ketika Kristus masuk dalam kehidupan kami, itu adalah suatu kehidupan yang baru. Kami menjadi manusia yang sama sekali baru. Betapa kami tidak bersyukur. Betapa kami terus mau memuji, memuliakan Tuhan oleh karena hal yang luar biasa yang tidak pernah kami bayangkan ini. Boleh kami alami, boleh kami terima, boleh kami nikmati selama kami hidup di dalam dunia ini. Kami memuji Tuhan oleh karena itu. Oleh karena anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kenyangkan kami dengan firman-Mu. Manusia baru kami memerlukan firman-Mu. Jiwa kami haus dan lapar akan kebenaran-Mu itu ya Tuhan. Agar kami bisa menghidupi, menjalani, menikmati manusia baru kami ini. Di dalam dunia yang penuh dengan godaan ini. Penuh dengan kelemahan, penuh dengan sakit penyakit, penuh dengan penderitaan. Tetapi biarlah ya Tuhan, oleh karena Yesus Kristus, kami boleh menghidupinya dengan satu pandangan mata yang tertuju kepada kesempurnaan di sorga. Berfirmanlah kepada kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja di dalam setiap pikiran hati kami. Sehingga firman itu boleh hidup, berbuah dan memberkati kami setiap hari. Pakai hamba-Mu yang sudah mempersiapkan firman ini ya Tuhan. Biarlah hanya firman-Mu yang diwartakan dan biarlah kehidupan yang sejati boleh kami alami. Terpujilah Engkau ya Allah pengasih, demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Bersyukur sekali kita boleh berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Amin Bapak Ibu. Ya, saya juga senang boleh ikut ambil bagian di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Markus pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Sampai ayat yang ke-12 saja. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian Injil Markus pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai ke-12. Kemudian Yesus dan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak sekali orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan dan dari daerah Tirus serta Sidon. Mereka semua datang kepadanya karena mendengar segala hal yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menyentuhnya. Setiap kali roh-roh jahat melihat dia, mereka sujud di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Namun ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Sampai demikian bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya ingin membagikan tentang pelayanan penyembuhan. Mengapa sebenarnya kita menginginkan kesembuhan itu? Itu mungkin akan saya jawab di dalam renungan pada pagi hari ini. Mengapa Tuhan Yesus menyembuhkan tetapi ada juga yang tidak Dia sembuhkan? Mengapa doa-doa kita minta penyembuhan ada yang dikabulkan dan bahkan mungkin banyak yang tidak dikabulkan? Mengapa kita perlu melakukan pelayanan penyembuhan? Kalau penyembuhan itu tidak serta-merta kita dapatkan ketika kita berdoa. Apa arti penyembuhan itu sebenarnya? Nah, hal-hal ini akan saya sharingkan pada pagi hari ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, apakah Bapak Ibu pernah melihat foto pribadi kita gitu ya? Ya, waktu kita masih muda ya. Mungkin umur sekarang, misalnya saya umur 40-an, 50-an, kita melihat kok kayaknya ini bukan foto saya gitu.
Kenapa? Karena saya yang sekarang dengan saya yang dulu berbeda. Pernah melihat foto begitu lalu punya pikiran seperti itu, Bapak Ibu yang terkasih. Salah seorang dosen saya pernah membuka-buka fotonya ya waktu dia mengajar gitu. Lalu ada orang yang foto dia dari belakang, dari atas dan belakang, kayak gini fotonya dari atas. Lalu dia melihat kepala yang botak gitu ya. Dan dia bilang, ini kepala siapa gitu ya. Kok botak? Dia nggak nyangka kalau dia udah botak. Karena nggak bisa lihat ya, di belakang sini kan nggak bisa lihat ya. Dia nggak nyangka yang dia lihat kepala yang botak itu adalah kepala dia sendiri gitu. Dia nggak nyangka kalau dia sudah setua itu. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, secara biologis kita akan terus menjadi tua, benar? Kita akan terus menjadi rapuh, kita akan terus menjadi semakin lemah. Proses penyembuhan tubuh kita akan semakin melamban. Sesehat atau sebugar apapun kita, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan sakit. Benar ya Bapak Ibu yang terkasih ya. Ini adalah tanda bahwa kita manusia fana. Kita terus akan, kekuatan tubuh kita akan terus merosot. Dan merosot menjadi tua, menjadi renta. Kita yang kuat, satu titik nanti kita akan membutuhkan orang lain untuk menopang dan membantu kita. Nah ini yang perlu kita sadari Bapak Ibu yang terkasih. Namun di sisi lain, pernahkah Bapak Ibu itu berhenti dan berpikir sejenak tentang cara tubuh kita itu yang terus menerus melakukan pemulihan kembali secara mandiri? Mungkin kita tidak bisa melihatnya, tapi kalau kita merenungkannya mungkin kita bisa menyadari bahwa sebenarnya tubuh kita ini terus menerus melakukan pemulihan secara mandiri. Bapak Ibu, tubuh kita itu melepaskan antara 30.000 sampai 40.000 sel kulit per hari. Ya ini menurut para ahli ya, yaitu sel kulit yang mati. Ya, terus terkelupas tanpa kita sadari, tubuh kemudian akan memulihkan dirinya sendiri dengan sel kulit yang baru dengan jumlah yang sama. Dan menurut para ahli itu pergantian sel normal terjadi setiap 30 hari. Tapi ini terjadi setiap hari. Tetapi itu belum secanggih atau sehebat apa yang dilakukan oleh sel darah di dalam pembuluh darah kita, Bapak Ibu yang terkasih. Setiap detik di dalam hidup kita ada 2 juta sel darah merah kembali ke sumsum tulang untuk mati, dan mereka digantikan setiap detik 2 juta sel darah merah lainnya yang kemudian melakukan perjalanan ya di dalam tubuh kita ini terus menerus, ya kan, darah terus berputar di dalam tubuh kita ya. Kalau nggak berjalan, kalau darah nggak mengalir kan kita nggak bisa berfungsi dengan baik ya. Dan 2 juta itu juga berputar, berjalan di dalam tubuh kita, memberikan kita kehidupan, lalu dia kembali lagi ke sumsum tulang belakang mati dan diganti lagi. Ini satu mujizat yang terjadi setiap hari di dalam tubuh kita, di mana tubuh kita itu berusaha untuk hidup secara sehat dan baik. Dan kita juga melihat Bapak Ibu yang terkasih, tubuh kita itu bekerja dengan keras setiap kali kita sakit. Lebih keras tubuh kita itu bekerja untuk memulihkan diri kita. Jika kita pilek, ya tubuh kita akan bekerja sehingga pilek kita itu bisa sembuh, bahkan tanpa minum obat dalam jangka waktu tertentu ya, tentu saja kita bisa sembuh ya. Patah tulang membaik ya, luka di jari kita bisa sembuh kalau kita sehat, kita normal ya. Saya nggak nyebut kalau kita punya sakit apa gitu yang membuat kita nggak bisa sembuh, misalnya sakit gula misalnya. Tapi kalau tubuh kita itu sehat, tubuh kita itu bisa memulihkan diri kita sendiri, Bapak Ibu yang terkasih. Dan ini sebenarnya kabar gembira yang perlu kita syukuri setiap hari, bahwa kalau kita ngomong tentang penyembuhan, sebenarnya tubuh kita itu melakukan penyembuhan terus menerus. Walaupun kita kadang membutuhkan obat untuk menolong tubuh kita untuk memulihkan diri kita sendiri. Tapi ini sudah cukup membuat kita untuk berpikir bahwa sebenarnya yang merancang kita atau perancang kita atau yang menciptakan kita itu menciptakan tubuh kita itu sangat baik dengan satu kemampuan untuk memulihkan dirinya sendiri. Walaupun kita bilang tubuh kita fana, menjadi rapuh, menjadi tua dan lemah, tetapi di satu sisi yang lain
tubuh kita itu terus menyembuhkan dirinya sendiri. Dan puji Tuhan untuk itu. Satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Dari cara tubuh kita ini bekerja, kita tahu bahwa Allah memberikan kita kekuatan untuk sembuh. Bahwa Allah merancangkan tubuh kita ini, mendesain tubuh kita ini sebagai seorang yang selalu menginginkan kesembuhan. Karena emang dari sononya kita itu menginginkan kesempurnaan hidup. Selalu ada itu. Dari sini kita juga tahu Bapak Ibu yang terkasih, sebenarnya mula-mula Allah tidak menciptakan penyakit. Benar ya, mula-mula Allah tidak menginginkan kematian buat kita. Mula-mula Dia mendesain kita sebagai seorang makhluk atau seorang manusia yang sempurna adanya, tanpa ada sakit, tanpa ada penyakit. Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 1, Allah menciptakan dunia ini 6 hari, dan setiap hari Dia katakan semuanya baik. Ciptaannya itu baik, semuanya baik. Allah melihat semuanya baik 5 kali. Lalu di hari yang ke-6 ketika Dia menciptakan manusia sebagai ciptaan yang teragung, Dia katakan apa? Sungguh amat baik. Nah, ini harus kita percayai, kita aminin bahwa kita itu diciptakan sungguh amat baik. Itu berarti kita diciptakan secara sempurna. Tidak ada kematian, tidak ada sakit penyakit, tidak ada konflik, tidak ada pertikaian, hanya ada damai, tidak ada air mata. Ini kesempurnaan pada mulanya. Namun kita tahu, kita melihat ini yang dikatakan oleh Alkitab bahwa kita diciptakan secara sempurna. Tetapi ketika kita melihat hidup kita hari ini, di dalam hidup kita setiap hari, kita tidak mengalami itu. Benar Bapak Ibu yang terkasih? Enggak, kita sakit. Kita menderita, kita berkelahi, ya, kita membenci orang, kita mendendam orang lain. Kita alami itu setiap hari. Dan tentu kita harus bertanya, mengapa itu bisa? Kalau Allah menciptakan pada mulanya seperti begini sempurna, lalu mengapa hidup kita seperti hari ini? Ya, kita tahu apa jawabannya. Ya. Pada mulanya Adam dan Hawa hanya 2 orang yang tidak pernah mengalami sakit. Pada mulanya. Sampai satu titik kemudian mereka jatuh di dalam dosa, kesempurnaan itu hilang. Kita membaca di dalam kitab Kejadian cerita keluarga. Justru pembunuhan terjadi di dalam keluarga yang harus mengasihi satu dengan yang lain. Kenapa itu terjadi? Ya karena dosa. Jadi ketika hubungan Adam dan Hawa dengan Allah terputus, maka kesehatan mereka juga tidak sempurna. Dosa adalah titik mula dari segala macam penyakit yang kita alami, dari segala macam penderitaan yang kita alami hari ini, dari segala macam penyakit fisik, penyakit mental, atau apapun penyakit yang kita sebut hari ini. Itu dimulai dari dosa. Dan Paulus menjelaskan kepada kita bahwa dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang, Adam. Dan kematian oleh dosa itu. Dan kita tahu mengapa kita mati tentu saja. Dan semua orang mati. Oleh karena itu semua orang berdosa. Dan Musa menjelaskan bahwa penyakit adalah bagian dari kutukan yang datang melalui dosa. Ya, Ulangan 28 ayat 21 sampai 22. Bapak Ibu, kita masih bisa bersyukur karena dalam keadaan berdosa, terpisah dari Sang Penyembuh yang sejati itu, tubuh kita masih bekerja menyembuhkan diri kita sendiri. Perkembangan medis yang semakin hebat itu adalah anugerah Tuhan yang mengasihi kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita perlu memahami bahwa sejak mulanya Allah tidak menghendaki penyakit yang sekarang kita alami. Tetapi sakit penyakit ini tidak terhindarkan sebagai akibat dari dosa yang masuk ke dalam setiap lapisan kehidupan kita, bahkan setiap tahapan dari hidup kita. Maka tubuh kita kemudian makin lama makin menjadi lemah, penyakit terus berkembang, semakin lama semakin parah, ya, semakin jahat, kematian datang mengancam kita.
Kita sebut aja penyakit apa saja gitu, kolesterol, diabetes, stroke, bahkan penyakit mental belakangan ini yang kerap kali menyerang generasi Z, ya karena terpapar dengan media sosial, perkembangan teknologi. Mereka dianggap sebagai generasi yang paling rentan sakit mental, paling rentan dengan kecemasan. Dan ini semua apa penyebabnya? Dosa. Dosa menjadi akar dari semua sakit penyakit dan semua kelemahan yang membawa kepada kematian. Dan zaman sekarang ini topik yang berbeda. Kita bisa ngomong tentang dosa. Karena orang semakin melembutkan makna dosa. Bahkan saya membaca artikel tentang di Amerika, bahkan orang membuat dosa itu bukan dosa, sebenarnya cuma sakit mental. Jadi yang perlu dia lakukan adalah pergi ke psikiater untuk berkonsultasi, untuk mendapatkan kesembuhan dari sana. Dan tidak perlu membutuhkan seorang penyelamat, tidak perlu butuh Yesus untuk menyembuhkan, untuk pengampunan dosa. Karena tidak ada dosa sebenarnya, yang menyebabkan semuanya ini hanyalah penyakit mental dan perlu psikiater. Bapak Ibu yang terkasih. Nah ini topik yang berbeda, kita bisa ngomong panjang lebar tentang dosa. Itu satu hal, bahwa dosa sebenarnya, kita lihat penyakit, kita lihat ada dosa sebenarnya. Tetapi di sisi yang lain, oleh karena itu, keinginan kita untuk sembuh, Bapak Ibu yang terkasih, sebenarnya adalah sebuah kekangenan, kerinduan akan sebuah kehidupan yang dulu sebelum dosa itu masuk ke dalam dunia ini, di dalam Adam dan Hawa. Keinginan untuk sembuh sebenarnya keinginan akan kehidupan yang kekal, kehidupan yang tidak ada sakit penyakit, kehidupan di Taman Eden sebelum dosa. Jadi ada sebenarnya ketika kita ingin sembuh, itu sebenarnya ungkapan dari kekekalan yang ada di dalam diri kita. Yang kemudian sebenarnya kita seringkali ketika kita berdoa, ada orang sakit atau kita sakit, kita berdoa, kita ingin sembuh supaya umur panjang di dunia ini. Saya yakin itu sebenarnya karena dosa membelokkan, karena kita tidak diciptakan untuk hidup selamanya di dalam dunia yang tidak sempurna ini. Tapi kita diciptakan untuk hidup menyembah Allah bersama dengan Dia di rumahnya tentu saja. Dan ketika kita ingin sembuh, ini kerinduan hakiki yang Allah berikan kepada kita sejak mulanya. Namun seringkali kita salah memahaminya karena kita ingin umur panjang di dunia ini. Tapi sebenarnya kerinduan itu adalah untuk tinggal dengan Allah. Kerinduan itu adalah untuk hidup bersama dengan Allah. Dan kita bisa memahaminya itu kalau kita percaya kepada Yesus Kristus. Banyak orang ingin sembuh, semua orang ingin sembuh. Tapi tidak semua orang berpikir bahwa kesembuhan itu adalah sebuah kerinduan di dalam dirinya untuk pergi ke rumah Bapa, untuk tinggal di kampung halamannya di sorga. Mereka pikir ingin tinggal selamanya di dalam dunia ini. Nah kabar gembiranya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Allah sudah bekerja melalui setiap penyakit dan penderitaan kita untuk menyatakan kuasa dan penyertaannya. Jadi bukan kita yang bekerja, tetapi Allah yang bekerja menyatakan penyembuhan itu, yaitu melalui Yesus Kristus. Dan kita membaca di dalam bacaan kita pada pagi hari ini bahwa banyak orang datang kepada Tuhan Yesus karena apa? Karena mereka mendengar dan melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Penyembuhan-penyembuhan itu, mujizat-mujizat itu. Kuasa-kuasa jahat yang menyebabkan kita menderita pun mengakui itu. Jadi sebenarnya ketika Tuhan Yesus melakukan penyembuhan penyakit, melakukan mujizat, Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat loh. Kuasa Allah sudah datang. Ya, makanya dia katakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Tuhan Yesus tidak berkata sembuhlah, kerajaan Allah sudah dekat. Tapi dia ngomong tentang pertobatan dari dosa. Dan ini berarti langsung kepada akarnya, kepada penyebab dari setiap macam penyakit dan penderitaan yang kita alami. Bahkan lebih jauh daripada itu, Tuhan Yesus bukan hanya melakukan penyembuhan demi penyembuhan,
Tetapi dia sendiri memberikan hidupnya untuk menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dia mati untuk kita karena dosa. Orang yang berbuat dosa harus mati karena dosa-dosanya. Itu baru adil namanya. Ya, orang bersalah ya dihukum. Ya, tetapi hal yang luar biasa terjadi adalah kita yang percaya kepada Kristus nggak perlu mati karena dosa-dosa kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menggantikan kita untuk menanggung dosa-dosa kita. Makanya tadi lagu ya, apa yang tidak pernah dipikirkan dibayangkan. Itu ngomong bukan tentang hidup di dunia ini, tetapi penebusan yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Kenapa? Karena kita sudah begitu berdosa, sehingga ketika kita beragama menginginkan kehidupan rohani kita pun tidak benar gitu. Jadi dari dalam diri kita sendiri pun udah sebagai orang yang dikatakan di dalam Alkitab secara rohani kita itu mati, kita nggak tahu lagi harus berbuat apa. Kita tidak menginginkan Allah gitu, kecuali Allah itu datang dan menyatakan dirinya, dan itu yang dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Betapa hopelessnya kehidupan kita tanpa Yesus Kristus, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Jadi Yesus bahkan mati untuk dosa-dosa kita, menanggung dosa-dosa kita. Karena dosa itulah yang menyebabkan semua kekacauan, penderitaan, penyakit yang kita alami di dalam dunia ini. Tapi tentu ada pertanyaan yang masih tertinggal. Kalau dosa sudah disembuhkan, semua orang percaya, mengapa penyakit itu masih ada? Iya kan? Ada 4 macam tipe dari penyembuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Tipe yang pertama, seperti tadi saya sudah katakan bahwa tubuh kita ini memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Virus yang menyerang tubuh kita, lalu kemudian sel darah putih kita bereaksi, bekerja untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Setiap detik potongan-potongan kecil dari mineral yang ada di dalam tubuh kita melakukan usaha kerja keras untuk memulihkan penyembuhan. Itu tipe pertama dari penyembuhan. Bahkan saat ini mungkin ada dari antara kita yang masih sakit, yang kita nggak tahu, tetapi tubuh kita itu bekerja menyembuhkan dirinya sendiri. Tipe yang kedua adalah tipe yang seperti yang kita baca pada pagi hari ini, bahwa Tuhan Yesus melakukan penyembuhan melalui doa-doa kita. Kita berdoa lalu terjadi mujizat penyembuhan itu. Saya nggak tahu seberapa banyak dari kita ketika sakit berdoa dan mengalami itu. Ya, saya mengalami sekali. Yang saya sadari, ya dulu saya berdoa, saya sakit kepala, lalu saya berdoa, doa Bapa kami, dan sembuh. Saya sendiri kaget bisa sembuh. Itu tipe yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa kita berdoa lalu terjadi mujizat penyembuhan itu. Banyak sekarang orang melakukan ibadah KKR, penyembuhan dan semuanya. Nah, saya percaya masih ada seperti itu dalam kehidupan kita. Tipe yang ketiga adalah melalui rumah sakit, obat-obatan. Pada usia 3 tahun anak saya yang bungsu bermain lompat-lompat di ranjang. Ya, entah bagaimana kejadiannya, ia terjatuh dari ranjang dan istri saya waktu itu masih istirahat, ya, tidak tahu persis apa yang terjadi. Tahu-tahu ketika dia bangun, anak saya itu sudah kesakitan memegang tangan kirinya. Ya. Waktu itu saya masih di kantor, di gereja, nggak tahu juga kejadiannya. Ketika saya pulang, ditunjukkanlah tangan anak saya itu, dan saya melihat ada bengkok, agak bengkok gitu ya. Saya langsung curiga, oh anak ini tangannya patah nih. Lalu kita cepat-cepat bawa dia ke rumah sakit, di ronsen, dan jelas dilihat di sana kita melihat bahwa tangannya itu patah. Dokter langsung melakukan tindakan, ya, langsung pasang gips, kasih resep obat dan semuanya, dan dikatakan ya bersyukur anak ini masih kecil, jadi proses penyembuhan bisa terjadi dengan cepat. Dan puji Tuhan dalam waktu 1 bulan lah ya, anak saya bisa beraktivitas secara normal kembali. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini jenis penyembuhan yang ketiga ya, melalui para medis, ya, ahli bedah, teknologi, dan semuanya kita bisa mengalami penyembuhan karena penyakit kita, gitu ya. Lalu yang keempat, Bapak Ibu, tipe penyembuhan yang keempat itu terjadi ketika suara sangkakala pada saat orang mati dibangkitkan dalam sekejap mata,
dan tidak akan pernah binasa kembali. Tubuh yang dapat rusak tidak akan rusak lagi. Penyakit dan penderitaan tidak akan pernah lagi menimpa mereka yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Bau rumah sakit yang khas, bau obat-obatan di rumah sakit, steril, dan semuanya itu nggak akan kita cium-cium lagi. Ya, orang tua renta, ya 80, 90 tahun, yang harus dirawat terus-menerus di rumah sakit, diberi kehidupan baru, kemudahan baru, yang tidak pernah sirna kembali, tidak pernah diambil daripadanya. Setiap telinga tuli akan mendengar, setiap anggota tubuh yang rusak diperbaiki, setiap mata buta melihat. Penyakit diabetes, stroke, pikun, katarak enggak akan dialami lagi. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus mengalahkan maut itu sendiri ya. Tidak ada lagi tangisan, hanya ada senyum dan tertawa sukacita. Ada 4 macam penyembuhannya. Dan perhatikan baik-baik Bapak Ibu yang terkasih, kesembuhan tipe 1 sampai 3 itu bisa dialami oleh siapa saja. Tidak perlu iman kepada Yesus Kristus. Tubuh kita memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Kita bisa berdoa kepada siapa saja dan kita bisa sembuh dari penyakit. Kita bisa ke dokter, ke rumah sakit dan kita bisa sembuh dari penyakit. 3 macam tipe penyembuhan ini bisa dialami oleh siapa saja. Selama dia hidup di dalam dunia ini, dia tidak perlu ke gereja, dia tidak perlu berdoa bahkan. Siapa saja bisa mengalaminya, tidak perlu mencari Tuhan Yesus. Dan menariknya, Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang percaya yang hanya mencari tipe penyembuhan seperti ini. Banyak orang yang beriman kepada Yesus Kristus hanya mencari tipe penyembuhan seperti ini tanpa menyadari suatu penyembuhan yang jauh lebih besar daripada itu. Tipe penyembuhan 1 sampai 3 adalah anugerah umum yang Tuhan berikan kepada semua orang. Supaya mereka tahu sebenarnya ada kesembuhan yang lebih sejati daripada itu. Ada satu penyembuhan yang sejati lebih daripada itu semua, yang memerlukan anugerah khusus. Tipe kesembuhan yang keempat itu hanya terjadi pada orang yang menyerahkan hidupnya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan itu hanya terjadi kepada orang percaya. Dan sebenarnya itu kerinduan terdalam kita. Nggak ada penyakit, nggak ada air mata, nggak ada penuaan. Sebenarnya itu yang dirindukan kalau bisa. Ya kan? Teknologi operasi plastik. Ya, kita ke Korea Selatan yang muka jelek jadi cantik, yang tua jadi muda. Itu sebuah kerinduan yang sebenarnya hanya bisa diberikan melalui Yesus Kristus Tuhan kita pada saat kita kembali ke rumah Bapa di sorga. Kita bisa mengalami kebugaran fisik yang luar biasa, umur yang panjang, bahagia hidup di dalam dunia ini, fit umur 80, fit seperti umur 40, ya kan? Ada yang bilang walaupun dia umur 80 tetapi ketika dia periksa, oh dia seperti umur 40 gitu ya. Orang bisa mengalami glory of youthness istilahnya ya. Kemuliaan dari tubuh yang muda, tetapi dia tidak pernah mengalami kesembuhan yang keempat, keselamatan dari jiwanya Bapak Ibu yang terkasih. Tidak pernah. Tidak pernah. Dia boleh mengalami kesembuhan sakit berulang-ulang di dalam dunia ini gitu ya. Tapi dia tidak pernah mengalami kesembuhan dari dosa-dosanya. Saya mengarahkan kita bahwa yang terpenting di sini adalah pengampunan dosa. Paulus berkata, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh harapan pada Kristus, hanya dalam hidup ini saja, di dunia ini, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kita menjadi orang percaya, orang Kristen hanya mau supaya kita sukses di dunia ini, sehat di dunia ini. Hanya di dalam dunia ini saja, kata Paulus, kita adalah orang yang paling malang. Karena Kristus mati untuk pengampunan dosa supaya kita bersatu kembali, bersekutu kembali dengan Allah Trinitas. Sehingga oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita berdoa, kita tidak sembuh, it's okay. Kita hidup di dalam dunia yang berdosa dan kita masih memiliki tubuh yang berdosa. Kalau kita sakit dan gak bisa sembuh, it's okay. Kita gak perlu berputus asa. Apalagi kita jangan
nggak perlu marah, lalu nggak percaya kepada Tuhan. Kok saya sudah berdoa sepanjang hidup saya, tetapi saya nggak pernah sembuh. It's okay, selama kita hidup di dalam dunia ini dan masih sakit. Paulus berdoa kepada Tuhan dan Tuhan tidak menyembuhkan dia. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, kata Tuhan kepada Paulus yang berdoa untuk kesembuhannya. Ada orang yang sakit alergi, simptomnya asma sepanjang hidupnya. Saya ini seorang asma. Kecil asma, begitu saya kemudian SMP, SMA, kok kayaknya sembuh gitu ya. Terus sekarang udah hampir 50, mulai lagi. Dan dokter bilang gak akan sembuh. Ketika tubuhmu kuat kelihatannya dia sembuh, tapi ketika tubuhmu menjadi lemah lagi, itu dia akan muncul lagi. Lalu apakah saya bilang, Tuhan saya sudah berdoa untuk kesembuhan ini tapi gak sembuh-sembuh, lalu kemudian saya gak percaya kepada Tuhan. Enggak, ini terjadi cuma di dalam dunia ini saja. Dan kita diciptakan untuk kekekalan, dan untuk itulah kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu yang terkasih, jangan kita menjadi marah karena doa kita tidak terjawab untuk kesembuhan kita. Karena yang terbaik sudah diberikan kepada kita. Yesus Kristus mati untuk apa? Untuk dosa-dosa kita. Kalau kita disembuhkan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita tidak disembuhkan, kita berharap kepada Allah yang memberikan kehidupan yang sejati di dalam Tuhan. Suatu hari nanti kita akan sembuh. Satu hari nanti kita akan sembuh bebas dari semuanya ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, mari terus berdoa untuk kesembuhan kita. Terus berdoa untuk kesembuhan kita. Dan Tuhan akan memberikan lebih daripada kesembuhan itu sendiri. Mari kita terus belajar untuk berharap dan berbahagia karena nama kita tercatat di sorga. Jangan kita hanya berbahagia karena tubuh kita bugar, sehat, bebas dari penyakit. Ya, seperti Tuhan Yesus katakan kepada para rasul, jangan hanya berbahagia karena roh-roh jahat takluk kepadamu gitu ya. Tapi berbahagialah karena namamu tercatat di sorga. Ada sesuatu yang lebih membahagiakan daripada hidup berbahagia di dalam dunia ini. Ketika ada orang berdosa bertobat, malaikat-malaikat di sorga itu bersukaria, ada pesta. Itu satu kebahagiaan yang kekal, Bapak Ibu yang terkasih. Oleh karena itu marilah kita juga kuatkan sesama kita. Orang percaya yang sakit, datang dan beri dia kekuatan. Beri dia perspektif akan kehidupan yang kekal. Doakan dia agar mereka tidak marah, putus asa karena mereka tidak sembuh. Yesus sudah memberikan nyawanya kepada kita semua. Ya, it's good, okay, baik minta kesembuhan di dalam dunia ini saja. Tapi kalau itu tidak diberikan, ada satu kesembuhan yang lebih jauh, lebih hebat. Ya, sesuai dengan natur dari jiwa kita yang ingin kehidupan kembali kepada Taman Eden sebelum dunia jatuh dalam dosa. Dan biarlah harapan itu terus tumbuh di dalam diri kita. Mari kita layani, kasih kuatkan sesama orang-orang percaya. Ada satu hal yang lebih baik daripada hanya sembuh di dalam dunia ini saja. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur untuk Yesus Kristus yang sudah memberikan hidupnya, nyawanya sebagai ganti dosa-dosa kami. Kami bersyukur bahwa nama kami tercatat di sorga. Kami bersyukur saat ini kami memiliki harapan akan kehidupan di mana tidak ada sakit penyakit, tidak ada air mata, tidak ada pertikaian, tidak ada peperangan, tidak ada penderitaan. Kuatkan ya Tuhan, dan jernihkan pandangan kami kepada pengharapan ini. Sehingga kami semakin kuat menghadapi ketidakmenentuan hidup di dunia ini. Sakit, penyakit, penderitaan, peperangan, dan seterusnya. Kami tidak takut, kami tidak khawatir ketika kami sakit. Ketika bahaya mengancam kami. Karena ada hal yang lebih baik, lebih indah, dan kami diciptakan untuk itu. Kuatkan dan teguhkan iman kami ya Tuhan, dikala kami lagi lemah dan susah.
Engkaulah kekuatan dan pertolongan kami yang sejati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.